Perkenalkan, nama saya Nixon Edgar Halongan Sinambela dengan NPM 22120111604. Di sini saya akan menjelaskan narasi saya mengenai masalah terkini tentang peristiwa hukum yang ada di Indonesia dengan menggunakan pemikiran secara filsafat. Jadi, implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam konteks permasalahan hukum yang ada di Indonesia ini berperan penting dalam membentuk sistem hukum yang adil. Filsafat hukum tidak hanya menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan undang-undang, tetapi juga menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang bijaksana. Salah satu filsafat hukum yang mendasar ialah keadilan. Keadilan merupakan pijakan utama dalam menangani berbagai permasalahan hukum di Indonesia. Keadilan harus dipahami sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang sama kepada semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan politik. Misalkan dalam kasus perselisihan hak tanah di antara pemilik tanah adat dengan perusahaan besar, penerapan keadilan ini akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat akan dihormati dan dilindungi. Juga selain itu, nilai-nilai moral juga turut berperan dalam implementasi hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki beragam budaya dan agama, penghindaran dari perilaku korupsi, nepotisme, dan kolusi adalah bagian integral dari penerapan nilai-nilai moral dalam hukum. Dengan mendasarkan implementasi hukum pada nilai-nilai filsafat hukum seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, kemanusiaan, dan moralitas, diharapkan bahwa sistem hukum di Indonesia ini dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berbudaya. Dalam masalah korupsi ini, korupsi masuk dalam masalah moral dan etika. Korupsi di Indonesia dapat dilihat sebagai cerminan dari krisis moral dan etika dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dalam filsafat hukum, korupsi tidak hanya merusak struktur legal, tetapi juga mengganggu keadilan distributif, di mana sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat disalahgunakan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi. Jadi, korupsi adalah pelanggaran terhadap kewajiban etis dasar pejabat publik untuk melayani masyarakat dengan integritasnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.